Nah, sekarang kita lihat fungsi hukum yang ketiga. Fungsi hukum yang ketiga adalah sebagai sarana penggerak pembangunan. Sebagai sarana penggerak pembangunan, di sini daya mengikatnya hukum dan daya memaksanya hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Kenapa? Karena di sini hukum menjadi alat untuk membawa masyarakat lebih maju. Tadi sudah saya katakan bahwa dengan daya mengikat, artinya apa? Segala aturan hukum yang sudah diberlakukan di negara kita ini mempunyai kekuatan mengikat. Mengikat siapa? Mengikat orang yang wajib tunduk pada aturan hukum. Siapa orang yang dimaksud adalah setiap warga negara yang berada di wilayah hukum kita sendiri ataupun orang asing yang berada di wilayah hukum kita. Karena mempunyai daya mengikat, artinya setiap orang itu harus patuh, harus tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku. Karena harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku, warga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang di luar ketentuan hukum. Karena warga masyarakat juga takut ya, dengan sanksi hukum kalau mereka tidak mau patuh sama aturan hukum. Karena memang mereka sudah terikat dengan aturan hukum. Ya. Contoh misalnya 362. 362 itu kan tentang pencurian. Melarang setiap orang mengambil barang orang lain secara melawan hukum tanpa hak. Ini mengikat setiap warga negara. Sehingga kita sebagai warga negara, kita sebagai anggota masyarakat, kita takut melakukan pelanggaran terhadap pasal 362. Ya. Karena tadi jelas, dia mengikat kita. Ya. Mengikat dan memaksa kita. Memaksa seperti apa? Ya tadi dalam keadaan bagaimanapun kita nggak boleh melakukan pelanggaran terhadap pasal 362. Kita tidak boleh melakukan pencurian, ngambil barang orang lain secara melawan hukum tanpa hak. Nggak boleh, tanpa alasan. Dalam situasi bagaimanapun. Ya, kita tetap harus patuh pada aturan hukum itu sendiri. Ya, misalnya sebagai contoh nih, ya, saya katakan bahwa misalnya A melakukan pencurian karena sangat terpaksa. Dia butuh uang untuk beli makanan ngasih adiknya makan yang sudah beberapa hari nggak makan. Karena memang orang tuanya sekarang dalam keadaan sekarat di rumah sakit. Sehingga si A tadi melakukan pencurian karena sangat terpaksa untuk cari uang untuk ngasih adik makan. Ketangkep, nggak ada alasan dia mau dibebaskan. Ya. Tidak ada alasan dia mau dibebaskan. Karena apa? Karena pasal 362 KUHP itu mengikat dia dan memaksa dia untuk patuh pada aturan hukum itu. Gitu. Ya. Hanya ya, kalau si A tadi melakukan pencurian karena terpaksa, bukan berarti dia harus dibebaskan. Enggak. Mungkin pada saat proses hukumnya, di dalam memberikan putusan, hakim akan melihat, menimbang ya, hal yang memberatkan dan yang meringankan. Yang meringankan apa? Dia melakukan pencurian karena memang sangat terpaksa. Ya. Beda halnya kalau misalnya ada orang yang melakukan pencurian. Ya. Misalnya dia curi ayam tetangga karena merupakan profesinya. Ya. Karena memang dia senang hidup berpoya-poya. Melakukan pencurian ketangkap. Hakim akan memutuskan berbeda dengan si A yang melakukan pencurian karena sangat terpaksa tadi. Karena kita tahu bahwa pada dasarnya hukum itu mengikat setiap orang. Ya. Dengan adanya daya mengikat dan memaksa seperti ini, hukum dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan. Kenapa? Karena masyarakat sudah taat pada hukum. Ya. Karena pembangunan itu sendiri akan berkembang, akan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan kalau masyarakatnya sendiri taat
pada aturan hukum. Ini yang dikatakan sebagai hukum sebagai sarana pembangunan. Kemudian yang berikutnya apa? Hukum sebagai fungsi kritis. Ya. Kalau kita lihat pendapat Sujono Dirjosisworo, dia mengatakan bahwa pada saat sekarang ya, berkembang suatu pandangan atau suatu pendapat bahwa hukum itu mempunyai fungsi kritis. Apa fungsi kritis? Yaitu hukum mempunyai daya kerja yang tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pemerintah saja, tapi juga terhadap aparatur penegak hukumnya. Kepada aparatur pemerintah seperti apa? Hukum melakukan pengawasan nih, agar supaya kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan sampai atau aparatur pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi. Dengan adanya pengawasan dari hukum saja, aparatur pemerintah masih ada yang melakukan penyelewengan terhadap ketentuan hukum. Apalagi kalau nggak ada. Nah, fungsi hukum kritis di sini tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah, tapi juga kepada aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum? Kalau kita bicara aparat penegak hukum, kita mulai dari yang namanya polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Ya. Pengawasan yang seperti apa terhadap aparat penegak hukum? Kalau sebagai contoh yang paling gampang, misalnya kita bicara tentang proses peradilan. Bicara tentang proses peradilan. Karena nggak semua aparat penegak hukum itu idealis. Masih banyak aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan hukum. Ya. Yang seperti apa contohnya? Misal nih, kalau ada A dan B melakukan pencurian, melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum, ya, secara bersama-sama. Ya. Berarti kalau mereka tertangkap, berarti proses penegakan hukum pertama dilakukan oleh polisi sebagai penyidik. Polisi sebagai penyelidik akan menggunakan pasal 363 seharusnya. Ya. 363 tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan. Apa pemberatannya? Salah satunya dilakukan secara bersekutu. Ya. Nah, karena para pelaku tadi ya, takut penyidik menggunakan pasal 363, mereka bernegosiasi agar supaya penyidik menggunakan 362. Pencurian dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Oke. Ya. Negosiasi berhasil. Polisi buat BAP menggunakan pasal 362. Prosesnya sampai ke jaksa. Jaksa akan melakukan penuntutan. Ya. Dalam melakukan penuntutan, tentunya kalau 362 kan maksimal ancamannya 5 tahun. Nah, si pelaku tadi kan bernego lagi nih sama si jaksa agar supaya jaksa tidak menuntut maksimal, ya. Dia menuntut seminimal mungkin. Negosiasi berhasil lagi. Sekarang kasusnya sampailah ke pengadilan. Hakim akan memberikan putusan. Ya. Karena si pelaku tadi takut hakim memberikan putusan dengan ancaman maksimal, bernegosiasi lagi. Sebagai pelaku tindak pidana nggak boleh percaya saja dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa hanya 3-4 bulan. Ya, dia percaya bahwa hakim akan memutuskan paling lama 4 bulan. Belum tentu. Hakim nanti akan memutuskan sesuai dengan dasar pertimbangan. Yang memberatkan dan yang meringankan. Ternyata hakim tahu bahwa si A ini pelaku residivis. Ya, keluar masuk penjara karena melakukan tindak pidana yang sama. Maka hakim akan tidak lagi memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa, sehingga hakim boleh saja memutuskan sampai maksimal ancaman hukuman.
karena ancaman hukumannya 5 tahun, boleh saja hakim memutuskan hanya sampai 4 tahun. Nah, proses yang seperti ini, ya, maka perlu juga ada pengawasan dari hukum terhadap aparatur penegak hukum ini sendiri. Ya. Pada jaksa, hakim, pengacara, polisi, lembaga pemasyarakatan. Ini yang dikatakan oleh Sujono Dirjosisworo tentang fungsi hukum sebagai fungsi kritis.